Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ratna Hardianti. Saya adalah salah satu calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Saya berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Widya Sasana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelum saya memaparkan koneksi antar materi, perkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya. Fasilitator, Salmiwati MPD. Pengajar praktik, Yeni Puspitasari Nasution MPDT. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik, dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep berikut ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Keenam, segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri atau motivasi internal berdasarkan nilai-nilai kebajikan, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Disiplin positif lebih mengarah pada disiplin diri dalam melakukan suatu tindakan. Motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Diana Gosson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan sekolah atau kelas. Dalam membentuk keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan sebagai fasilitator yang memandu murid untuk membuat kesepakatan bersama berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Adapun prosedur atau langkah-langkah untuk membentuk keyakinan sekolah atau kelas adalah: yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di kertas plano atau papan tulis. Ketiga, menyusun keyakinan sekolah atau kelas. Keempat, mengganti kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi kalimat positif. Kelima, meninjau kembali keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama berdasarkan daftar curah pendapat. Dan yang keenam, seluruh warga sekolah atau kelas menyepakati bersama dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas yang sudah ditandatangani dan disetujui bersama dilekatkan di dinding yang mudah dilihat oleh seluruh warga sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas bertujuan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan sekolah atau kelas, diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada nilai luhur Pancasila, sebagaimana yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan, baik secara fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Dalam Choice Theory, Dr. William Glasser mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu: pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat,
kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kemudian, dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran dan tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Untuk masuk ke dunia berkualitas, sesuatu itu harus terasa sangat baik dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar. Restitusi, 5 posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol guru dalam restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai manajer. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai teman. Posisi kontrol guru merujuk pada pendekatan yang digunakan oleh guru dalam mengelola perilaku dan disiplin murid. Setiap posisi akan memberikan dampak yang signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan murid. Perlu disadari bahwa tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana pada posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid dalam mewujudkan disiplin positif dan memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Adapun tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi adalah: yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas merupakan tahapan di mana guru berupaya menenangkan suasana dalam mencari solusi. Pada proses menstabilkan identitas, bahwa kesalahan yang terjadi merupakan proses dari bagian pembelajaran, yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Validasi tindakan yang salah mengacu pada proses pengakuan atau pengesahan atas tindakan yang tidak sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku. Pada proses validasi tindakan yang salah merupakan upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru akan lebih mengenali kebutuhan murid. Menanyakan keyakinan merupakan tahap di mana guru memberikan pertanyaan yang bermakna kepada murid untuk mendorong agar munculnya motivasi intrinsik dengan tujuan murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antar materi. Terbentuknya budaya positif di lingkungan sekolah tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang termuat dalam filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang pada prosesnya juga terdapat peran dan nilai-nilai guru penggerak serta visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ialah budaya positif yang terbentuk di lingkungan sekolah bertujuan agar murid memiliki dorongan positif dalam dirinya sendiri, yang merupakan proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini tentunya sesuai dengan konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara, yakni mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia. Tidak hanya itu, pada prosesnya, hal ini juga merupakan pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun.
Keterkaitan budaya positif dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam mewujudkan budaya positif, tentunya seorang guru harus memiliki 5 nilai-nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Keberpihakan kepada murid adalah kata kunci dalam menerapkan budaya positif, sehingga nilai-nilai yang lain akan mengikuti. Selain itu, guru juga harus memiliki 5 peran untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Maka dari itu, peran sebagai pemimpin pembelajaran dan agen perubahan yang dikuatkan juga oleh peran-peran guru penggerak yang lain akan menjadi pelopor perubahan budaya sekolah yang positif. Kemudian, keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Melalui visi guru penggerak, kita dapat mewujudkan sebuah perubahan yang diinginkan, agar terbentuk budaya positif dengan tujuan terciptanya sekolah yang nyaman, aman, menyenangkan, berpihak pada murid, serta memiliki karakter sebagaimana yang tercantum pada profil pelajar Pancasila, di mana hal ini tentunya sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari modul 1.4, akhirnya saya memahami konsep inti dari modul ini, yakni tentang budaya positif. Pada dasarnya, budaya positif diwujudkan dengan mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi guru penggerak yang sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pemahaman ini akan saya implementasikan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Hal yang menarik bagi saya adalah antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan puncaknya di modul 1.4 memiliki hubungan yang unik dan tak terpisahkan antara satu dan lainnya. Saling memiliki keterkaitan yang menurut saya sangat menarik. Adapun hal yang di luar dugaan saya adalah adanya keterkaitan antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid yang bergeser ke arah positif. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah adalah saya menyadari bahwa pemberian penghargaan kepada murid bukan merupakan tindakan yang efektif dalam memunculkan motivasi intrinsik agar mereka bisa memerdekakan diri mereka. Akan tetapi, reward atau penghargaan justru dapat mengecilkan motivasi intrinsik pada murid karena telah terbiasa melakukan sesuatu atau mempelajari sesuatu atas dasar iming-iming hadiah atau reward tertentu. Meskipun di suatu kondisi terkadang reward juga memiliki dampak positif, namun jika dibiasakan maka motivasi intrinsik kemungkinan sangat kecil untuk muncul. Karena salah satu akar dari tumbuhnya budaya positif di lingkungan sekolah adalah dengan memunculkan dorongan positif dari dalam diri murid atau motivasi intrinsik agar murid bisa merubah perilakunya yang mengarah kepada disiplin positif untuk mewujudkan budaya positif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah saya pernah menangani murid yang tidur ketika jam pelajaran dengan menggunakan segitiga restitusi, yang langkah-langkah penerapannya meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menangani kesalahan murid, hasil yang saya lihat bahwa murid memiliki kesadaran sendiri tentang kesalahan apa yang dilakukannya dan perlu diperbaiki. Ketimbang saya harus memberikan hukuman yang justru membuat murid mengulangi hal yang serupa dan kurang menyadari akan kesalahan yang dia lakukan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut?
Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa bersyukur karena dengan adanya segitiga restitusi, saya mampu menjadikan murid belajar dari kesalahan yang telah ia perbuat. Dan saya juga merasa sangat senang karena murid mampu dan berani mengakui kesalahan yang ia perbuat ketika saya menangani permasalahannya. Ketimbang saya harus memarahinya dan langsung menghukumnya atas kesalahan yang ia lakukan yang membuat murid sulit untuk menyadari kesalahan yang telah ia perbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Adapun hal yang sudah baik menurut saya adalah munculnya motivasi intrinsik pada diri murid melalui segitiga restitusi dalam menangani kesalahan murid untuk menciptakan budaya positif. Kemudian, hal yang perlu diperbaiki menurut saya adalah saya harus bisa memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani kesalahan murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul 1.4 khususnya tentang posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum dan posisi sebagai teman. Perasaan saya saat itu ketika saya menjalankan posisi saya sebagai penghukum, selalunya sesudah saya menghukum murid, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Tidak hanya posisi sebagai penghukum saja, terkadang saya juga menggunakan posisi sebagai teman. Namun, posisi sebagai teman kurang efektif karena murid cenderung menganggap permasalahan menjadi sepele dan memiliki peluang untuk diulangi kembali. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi saya sebagai manajer dalam menangani permasalahan murid. Perasaan saya tentu menjadi sangat senang karena saya tidak perlu menghukum murid dari kesalahan yang ia lakukan. Melainkan dengan pendekatan yang efektif melalui posisi manajer ini, saya berkesempatan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah mempraktikkan segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Pada tahap menstabilkan identitas, saya mempraktikkannya dengan mengutarakan kalimat, "Ibu juga pernah melakukan kesalahan." Dan pada tahap validasi tindakan yang salah, saya mempraktikkannya dengan mengajukan pertanyaan ke murid seperti, "Kira-kira apa alasan kamu melakukan hal itu?" Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, adapun hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah agar budaya positif bisa terwujud dengan maksimal, efektif, dan efisien, maka perlu dilibatkan orang tua atau wali murid, yakni dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya terrealisasikan di lingkungan sekolah saja, akan tetapi juga dapat terlaksana di rumah agar menjadi suatu kebiasaan untuk menanamkan karakter yang melekat pada diri murid dimanapun ia berada. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi dari modul 1.1 hingga modul 1.4. Saya ucapkan terima kasih. Salam bahagia, salam sehat, dan sukses untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju.